Kalau ada sampah-sampah, nah, tolong untuk diambil dulu. Yang bersih. Di lacinya atau di bawahnya, tolong untuk diambil. Ini kalau ini diambil, apa? Apa ini? Selamat pagi. Pagi. Semangat lagi ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Wah, biasa ya. Oke, ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar semuanya? Baik, pada hari ini agar mana kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Silahkan untuk ketua kelasnya Rizky ya untuk memimpin doa kawan-kawan. Silakan Rizky. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rizky yang telah memimpin doanya. Selanjutnya Bapak akan absensi terlebih dahulu untuk hari ini. Anggun masuk? Oh, hadir ya. Anisha? Anisha sudah hadir. Oke. Yang lain ada yang nggak masuk? Ada? Masuk semuanya. Terima kasih ya. Kemudian mana kita ya, satu, kalian tepuk satu. Kalau Bapak bilang tepuk dua, kalian tepuk dua. Kalau Bapak bilang tepuk tiga, ya tepuk tiga. Ya? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua. Nah, itu yang salah. Bapak tadi bilang apa? Tepuk dua. Kalau Bapak bilang dua aja kan nggak ada tepuknya. Berarti kalian diem. Nah, itu tantangannya. Berarti belum fokus, ya. Oke, kita lanjut ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk tiga. Satu. Apakah masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Ya si apa namanya? Indah. Silahkan Indah. Materi kemarin itu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Oke. Di situ ada 3 teori. Teori pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Arab. Yang ketiga, teori Persia. Di antara ketiga itu yang paling kuat adalah teori yang kedua, yaitu teori Arab. Oke. Kita beri aplaus untuk Indah ya. Oke. Selanjutnya hari ini kita akan bahas atau kelanjutannya dari materi minggu kemarin. Kemarin itu kita bahas berkenaan dengan apa namanya sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang tadi disampaikan oleh Indah. Kita lanjutannya yaitu berkenaan dengan strategi ya dakwah Islam ke Nusantara. Oke. Jadi dakwah Islam ke Nusantara kita kedua ini ya strategi dakwah Islam di Indonesia. Ya, tapi bagaimana cara-cara ya atau sarana apa yang akan dicapai atau ditempuh oleh para dai oleh dalam rangka mendakwahkan Islam di Indonesia ya. Kemudian jadi kompetensi dasarnya, jadi menganalisis atau mengevaluasi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, menggali informasi dan adaptasi strategi alias itu mampu menyimpulkan pendekatan apa dakwah yang dapat diterima oleh masyarakat.
kemudian tadinya melalui diskusi dan informasi kalian mampu menunjukkan prinsip-prinsip tabligh dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara, gitu ya. Oke. Kemudian kita akan bahas terlebih dahulu ya dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Kita baca-baca bareng-bareng atau ada yang mewakili? Dijaruh aja ya. Ya silakan, nanti ada yang baca Qurannya terus kemudian memperhatikan. Silakan Jendral untuk mengawali atau membacakan surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Bagus, silakan untuk si Rifki, silakan diartikan Rifki. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka Jadi ini dasar Al-Quran ya. Bagaimana kita itu untuk mendapatkan Islam kata dengan yang benar ya, benar ya. Tidak diputar-balik dari fakta. Karena memang sejarah itu harus ditulis secara fakta, tidak subjektif ya. Harus objektif disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Tidak sembarangan untuk tulis sebuah sejarah ya. Kemudian ada semuanya seorang pendiri bangsa kita tahu siapa? Nah, kita itu adalah Soekarno, salah satu ya. Padahal dia menyampaikan bangsa yang besar itu bangsa yang tidak pernah untuk merupakan sejarah bangsa. Sehingga ini memberi motivasi kepada kita semuanya. Kalau kita itu kepingin besar, kepingin sukses, jangan lupakan sejarah. Kalian tahu sejarah kalian? Siapa yang melahirkan kalian? Untuk mengamati gambar. Ini ada gambar ya, di buku juga ada ya. Oke, semuanya sudah untuk mengamati gambar di buku paket? Sudah. Ya, oke. Untuk menambah referensi kalian, Bapak akan tayangkan video ya berkenaan dengan strategi dakwah ke Nusantara. Silakan nanti. Dan tidak sekaligus. Berbagai kajian dan literatur menyebutkan setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang digunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antara sarana-sarana tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Yang ketiga, pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang tayangkan video berkaitan strategi dakwah. Silakan anak-anak komentari. Kira-kira ada permasalahan apa? Silakan, siapa yang mau mengomentari?
Saya, Pak. Bisa, silakan. Ini Pak, yang bangunan masjid ini Pak, itu kan bangunan masjidnya kayak nggak sesuai kayak seperti masjid biasanya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Oke, jadi di situ ada sebuah masjid yang memang tidak seperti bentuknya itu tidak seperti biasanya. Kenapa kok bisa dibangun seperti itu? Tapi itu ada sebuah permasalahan satu ya. Kenapa kok bisa dibangun seperti itu? Iya Pak. Nanti silahkan nanti kita cari dasar-dasarnya. Yang kedua siapa? Ifki, silakan. Ini Pak, kan di Indonesia itu kenapa penyebaran Islam kebanyakan menggunakan wayang? Nah, kan ada kayak jalur-jalur lainnya seperti berdakwah dengan cara langsung. Kenapa malah melalui wayang, Pak? Oke ya, jadi Ini kan juga ada itu apa ya, seni pahat atau seni ukir. Nah, dari situ kayak memahat kesenian Islam. Jadinya kan mereka kayak masih ada nilai-nilai kesenian Hindu Budanya kan. Jadinya seperti Islam itu masih nggak asing lah bagi mereka. Jadinya kayak Islam itu masih masuk sama agama mereka gitu. Kayak seni tari. Jadi melalui seni kayak seni tari, seni musik mereka ikut ke agama Islam. ini kan para dai, para mubalik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Anissa, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Oke, salah satu dari cara Islam masuk ke Indonesia itu salah satunya adalah melalui cara kesenian. Kesenian itu adalah saluran Islamisasi. Melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Kemudian tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang yaitu adalah Sunan Kalijaga. Kemudian selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia yaitu seni bangunan. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu saya akhiri. Ada yang ingin dipertanyakan? Oke. Apa namanya? Egi, Eki. saya ingin bertanya, mengapa strategi dakwah Islam melalui jalur kesenian? Apakah menurut Anda itu cukup efektif? Sekali karena masyarakat Indonesia sangat menyukai kesenian. Maka dari itu Mubalik terdahulu ikut menyesuaikan tradisi yang dimana agama Islam belum masuk. Nah, contohnya di sini ada wayang. Wayang itu dikembangkan oleh tokoh yaitu Sunan Kalijaga. Kemudian untuk masuk dan menonton wayang itu syaratnya hanya satu, yaitu membaca syahadat. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dihapus untuk kelompok pertama. Terima kasih ya selesai untuk presentasi. Ada yang tanya lagi tinggal informasinya. Yang kita simpulkan pelajaran hari ini. Silahkan anak-anak yang dapat menyimpulkan ya materi pada hari ini siapa? Silahkan. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Rizky. Saya, Pak. Oh, Rizky, silakan. Coba ya simpulkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia. Jadi masih susah diterima oleh masyarakat di Indonesia karena masyarakat Indonesia itu sudah terpengaruh oleh agama-agama seperti Hindu, Buddha, seperti itu. Jadinya para mubalik-mubalik terdahulu melakukan dakwah melalui seperti perdagangan, terus perkawinan, tafawuh, pendidikan dan sosial dan polisi. Ya, dengan caranya ada pernikahan, ada perdagangan, kemudian ada kesenian, tasawuf, terus sosial, politik, ya, sehingga para mubalik zaman itu menyesuaikan tradisi masyarakatnya, hingga itu masyarakat kita yang notabene belum paham tentang Islam. Nah, karena memang itu agama Islam itu agama yang damai, ya, agama rahmatan lil alamin saja. Dan kalau sudah nanti ya soal dikumpulkan, ya, bukan apa pada waktu yang selesai nanti bisa dikumpul minggu depan, ya. Dan semuanya untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi hari ini, ya. Kalau hari pertama akan bahas perkembangan Islam, ya. Dari mana? Dari sebelum sekarang, ya, sampai saat ini, ya, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Dan kita dapat mengambil hikmah atau prinsip-prinsip dakwah dalam pengembangan Islam di Indonesia, perkembangan di Indonesia. Oke, teman-teman, ya, sampai ketemu minggu depan, ya. Silakan Anda belajar. Oke, itu tugasnya silahkan Anda nanti kumpulkan, ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tadi pelajaran ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.